Meski belum ada ketegasan, namun sinyal PDI Perjuangan memilih sikap oposisi semakin kuat usai kemarin Ganjar Pranowo mendeklarasikan oposisi yang juga kemudian diamini oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Lalu bagaimana kekuatan oposisi jika nantinya PDI Perjuangan benar-benar memilih oposisi hingga seperti apa juga kontrol terhadap pemerintahan Prabowo Gibran mendatang? Kita akan berbincang malam hari ini dengan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat malam. Bang Deddy, selamat malam. Selamat malam, Bang Deddy. Bang Deddy, jadi ini kemarin Mas Ganjar udah deklarasi oposisi. Ini sikap Mas Ganjar ini sama nggak sih dengan sikap PDI Perjuangan? Tegak lurus juga nggak nih? Ya, secara pribadi itu kan hak Mas Ganjar untuk mengatakan dia tidak akan bergabung di dalam pemerintahan yang baru. Ya, itu statementnya persis yang dikatakan bahwa dia tidak akan bergabung, tetapi akan memberikan melakukan pengawasan dari luar. Nah, apakah itu sejalan dengan sikap PDI Perjuangan? Sikap PDI Perjuangan sendiri sampai hari ini belum diputuskan. Mungkin baru akan dibicarakan saat Rakernas tanggal 24 sampai 26 yang akan datang. Ya, di situ mungkin kita baru mulai membahas. Jadi belum ada pembahasan yang resmi terhadap. Tapi diamini juga tuh sama kemarin Mas Sekjen, Mas Hasto yang juga sama-sama hadir dalam acara Halal Bihalal, Bang. Ya, Mas Hasto kan harus mengamini bahwa di luar pemerintahan pun itu adalah bagian dari perjuangan partai politik, bagian dari upaya partai politik merawat demokrasi. Karena kalau tidak ada yang di luar, tentu tidak ada yang mengawasi maupun memberikan penajaman terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu kan juga berasal dari genetika PDI Perjuangan. Kalau kita mengikuti perjalanan PDI Perjuangan ketika dalam kontestasi itu tidak berhasil, kita memilih berada di luar pemerintahan sehingga pemerintahan baru bisa menjalankan apa yang dijanjikan kepada rakyat. Tetapi kan persisnya sikap partai itu belum diputuskan sampai hari ini. Mas Hasto kan, Pak Sekjen mengatakan bahwa yang namanya politik itu baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu sama-sama baik dan diperlukan untuk mengawasi pemerintah, kan kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Mas Hanta nih ngelihatnya apa sih maksud dari pernyataannya Mas Ganjar ini yang terang-terangan bilang oposisi? Ya, Andrew, memang lebih tepat istilah diksi oposisi atau di luar pemerintahan itu kan pada partai politik karena berada di parlemen. Nah, kursi di parlemen itulah yang menentukan nanti pada posisi politiknya. Nah, karena itu tetapi yang dilakukan oleh Mas Ganjar ini, saya dua hal ya. Pertama, beliau kan menyampaikan sikap itu ada sebagai mantan capres, jadi bukan sekedar personal. Kalau orang mengatakan itu kan personal, tidak. Dia seorang capres yang memiliki pengikut tentu saja. Tapi Artinya kan nggak bisa lepas karena Mas Ganjar ini kader juga, Mas. Betul, itu saya mau masuk itu. Yang kedua, ini bisa jadi dibaca signal awal bahwa PDI Perjuangan bisa jadi arahnya akan sama dengan Mas Ganjar. Jadi kalau ujungnya misalnya sikap Ganjar Pranowo sama dengan PDI Perjuangan, saya kira kita pantas dan patut mengapresiasi dan berterima kasih. Kenapa? Karena satu, dari sisi saya kira pemerintah memang perlu diimbangi. Demokrasi kita kalau mau sehat membutuhkan partai dan figur-figur kuat yang di luar pemerintahan untuk mengontrol. Yang kedua, Ganjar Pranowo secara visi program itu kan memang di luarnya tidak sama dengan Prabowo, tidak sama Pro Gibran. Mereka kerap mengkritik juga visi beda karena itu memang idealnya di luar pemerintahan. Nah, meskipun PDI Perjuangan belum ada putusan ya. Kalau sekarang misalnya PDI Perjuangan sama dengan Ganjar, itu kan berarti sejalan. Memang signalnya ke sana dan bisa jadi ini menjadi awal dari modal politik Mas Ganjar kalau mau maju lagi, running lagi 5 tahun ke depan. Nah, yang kedua, Ganjar dan saya menambah dengan PDI Perjuangan, meskipun PDI belum ada keputusan, Audrey, memang PDI Perjuangan kan punya pengalaman rekam jejak politik tidak hanya di dalam pemerintahan, tapi juga di luar pemerintahan cukup kokoh, cukup konsisten ketika era Pak SBY terutama. Itu jadi pengalaman politik, harapan kita tertumpu pada PDI Perjuangan. Yang kedua, genetik atau DNA politiknya memang sangat kuat, dan posisi politiknya, Audrey, mereka kan mendukung Pak Mas Ganjar. Mas Ganjar kan beda dengan Prabowo. Nah, yang paling itu lebih kepada beda dengan tadi kemudian konsep-konsep yang dimiliki Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, atau karena dalam pemerintahan Pak Prabowo kemudian juga masih ada Pak Jokowi di dalamnya yang bisa saja ikut. Gimana?
Gimana? Lebih kepada karena perbedaan PDIP tadi yang karena beda antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo dalam hal visi misi ke depan melihat Indonesia, atau lebih kepada karena di dalamnya sendiri masih ada Pak Jokowi di dalam Pak Prabowo nanti di pemerintahan? Ya, itu persis saya ingin sampaikan. Potensi apalagi Mas Ganjar, PD Perjuangan, itu ada daya tolak dalam saya. Kan ada titik temu, ada titik tolak. Salah satu faktor yang bisa jadi pertimbangan daya tolaknya, di dalam pemerintahan itu ada Jokowi, SBY saya tambahin, dan Mas Gibran. Dan kita tahu hubungan realitasnya kan Pak Jokowi sedang tidak baik-baik saja relasi dengan Ibu Mega dan PD Perjuangan. Kedua, bahkan dengan Pak SBY juga ada di dalam pemerintahan. Mas Gibran juga kan meskipun sebelumnya dari PD Perjuangan itu kan ada problem juga lah. Kita tahu semuanya sudah sangat terang benderang. Nah, faktor itu juga saya kira menjadi daya tolak, dalam istilah saya daya tolak. Nah, kalau misalnya ujungnya Mas Ganjar dan PD Perjuangan akhirnya memutuskan di luar pemerintahan, itu paling klop itu. Meskipun ya pilihan di dalam di luar itu hak partai masing-masing. Tapi kalau akhirnya memutuskan di luar pemerintahan, itu tepat sekali. Ditambah lagi dengan tadi DNA politiknya. Itu sudah biasa kan lihat Bang Deddy Sitorus, Pak Hasto, itu kan statement politiknya kan tepat itu untuk mengimbangi pemerintahan karena kritik yang keras. Kita butuh kalau demokrasi kita mau sehat, memang demikian. Makanya saya mengistilahkan tidak hanya mengapresiasi, saya berterima kasih, saya berharap termasuk yang senang sekali PD Perjuangan dan PKS itu berada di luar pemerintahan untuk mengimbangi pemerintahan hari ini. Kalau gitu Bang Deddy lebih kepada kemana nih? Lebih karena ingin menyeimbangkan nanti roda pemerintahan atau lebih kepada tadi di dalamnya ada Pak Jokowi, ada Pak SBY di pemerintahannya Pak Prabowo? Saya kira persoalan negara tidak mungkin kita reduksi menjadi urusan pribadi-pribadi atau personal yang banyak. Tentu kita melihat hal yang lebih besar, kepentingan bangsa yang lebih besar. Apa yang akan didapat bangsa ini, demokrasi kita ke depan gitu ya. Indonesia seperti apa yang akan kita harapkan dikelola ke depan, kan itu yang menjadi persoalan kita. Bukan ada Jokowi enggak, ada SBY enggak, this nation is bigger than that personal gitu loh. Jadi nggak usah direduksi seperti itu. Yang pasti PDI Perjuangan belum mengambil sikap, pada saatnya akan diambil. Tetapi berdasarkan tadi sudah disampaikan genetika, historical gitu ya, dan kemudian mood di dalam alam pikir, alam rasa PDI Perjuangan, memang ada kemungkinan besar itu mengambil peran sebagai pengimbang pemerintah gitu ya. Jadi pengimbang dalam artian untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Kita tahu bahwa kalau sampai semua partai-partai politik berada dalam satu barisan, lalu memang koreksi siapa? Masa rakyat harus turun ke jalan? Apa mungkin juga dilakukan oleh partai di dalam pemerintah? Tapi apapun itu, kami menunggu putusan nanti dari DPP partai. Jadi harap bersabar. Menunggunya tuh Bang Deddy lebih kepada Rakernas bulan Mei atau nanti pada saat pelantikan? Atau momen apa? Rakernas nanti kan pasti akan membicarakan hal-hal itu dari tingkat daerah gitu ya, masukan-masukan. Itulah kemudian nanti didalami, diolah gitu ya, dipertimbangkan, dipergumulkan gagasan, pemikiran, sikap dan posisi itu oleh DPP partai. Jadi ada kemungkinan itu dilakukan pada saat Rakernas, ada kemungkinan sesudahnya. Ya, saya kira itu harus kita tunggu saja, jangan bernujum-nujum. Nanti kita jadi salah gitu ya. Karena kan semuanya perlu pertimbangan yang mendasar. Tapi kalau dari saya keluhnya ibarat mobil ini kan kalau tidak ada yang nginjak rem, semua nginjak gas kan bisa masuk jurang, Mbak. Itu kan logika sederhana gitu. Berarti artinya sudah menutup kemungkinan dong pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, Bang? Tadi kan saya mengambil metafora ya. Tapi soal pertemuan itu saya kira nanti bisa dilihat apakah kepentingannya dalam konteks bagaimana Indonesia ke depan atau dalam konteks hubungan personal atau dalam konteks itu sebagai bagian dari katakanlah lobby-lobby politik gitu. Kalau saya pribadi berpendapat sih tidak terlalu banyak insentif untuk kita berada di dalam pemerintahan bagi pribadi ya. Kenapa? Karena memang dengan tantangan yang begini besar di masa yang akan datang ini ya 5 sampai 15 tahun ke depan ini tentu perlu ada pihak yang atau kelompok politik ya, partai politik yang memang melakukan peran sebagai balance of power gitu, balance of policy gitu ya. Different
cara pandang yang berbeda gitu. Saya Oke. kira itu adalah untuk kepentingan bangsa. Mas Hanta, kalau misalnya kemarin kan memang Mas Ganjar ini udah terang-terangan ya dibilang oposisi begitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, kan kalau dari Pak Prabowo rasanya di tim Gerindra juga pengennya sih Pak Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Ini sebenarnya masih ada harapan atau udah pupus nih? Ya, semuanya masih ada kalau kita bicara meskipun sangat kecil ya. Kalau kita lihat dari kecenderungan, tendensi dan pergerakan politik per hari ini kan saya belum melihat tanda-tanda hilal mendekat ke pemerintah. Potensi sebaliknya jauh lebih besar, misalnya ketidakhadiran Mas Ganjar di KPU. Dan terakhir sebenarnya sikap Mas Ganjar hari ini, ketika dengan terang mengatakan akan berada di luar pemerintahan atau beroposisi, kemudian masih ada proses PTWN yang dilakukan oleh PD Perjuangan, itu indikasi ya, tendensi yang saya kira masih mengarah menjauh dari sana. Nah, tetapi pintu masuknya soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, menurut saya itu tidak mustahil terjadi ya. Saya melihat lebih besar potensi pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega ketimbang Pak Jokowi dan Ibu Mega kalau kita lihat perkembangan per hari ini. Dan yang mungkin terjadi, Audrey, mungkin koalisi terbatas. Kalaupun tidak koalisi terbatas, istilahnya pasti ada lah di pertemuan kompromi. Mungkin koalisi terbatas istilah saya itu entah dengan PKS, entah dengan PD Perjuangan, mungkin isu per isu. Berarti Jadi tidak melulu presidensial club yang digagas Pak Prabowo mungkin aja batal kalau misalnya Bu Mega oposisi. Ya, salah satu kendalanya belum tentu bisa terrealisasi dengan baik. Istilah saya tadi mungkin ada kerjasama terbatas, isu per isu. Kan tidak hanya soal melulu kursi menteri, tapi bisa jadi isu kelengkapan DPR. Nah ini kan penting, misalnya kelengkapan DPR itu ketua DPR, pimpinan komisi dan sebagainya. Mungkin ada isu per isu kerjasama lintas partai atau lintas poros politik akan terjadi pada level itu. Jadi tidak kalau misalnya PD Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan lalu dapat menteri, per hari ini saya belum melihat tanda-tanda itu. Karena Ibu Mega termasuk orang yang berani dan konsisten ya. Ketika quick count 14 Februari, cek di media saya mengatakan saya prediksi yang akan gabung pemerintahan ketika Prabowo diprediksi menang itu, 1 Nasdem, 2 PKB. Nah, saya nggak tahu. Dan saya menambahkan, saya percaya Ibu Mega lah satu-satunya yang bisa menolak godaan kerajuan gabung ke pemerintah. Meskipun PDIP mungkin saja gabung, tapi yang bisa menolak satu-satunya Ibu Mega. Kenapa? Karena ya tidak terlalu terpengaruh, posisi menteri tidak terlalu penting bagi Ibu Mega dan beliau sudah membuktikan dan sebagainya. Itu saya konsisten dari situ. Meskipun PD Perjuangan ada potensi, tapi di luar PD Perjuangan kalau diajak termasuk PKS, saya ragu kalau mereka menolak tawaran itu. Oke, Itu istilah saya. kalau gitu Bang Deddy, kalau misalnya nanti sudah diputuskan, misalnya ujungnya adalah oposisi, tapi PDIP ada kemungkinan juga nggak buka kerjasamanya, tapi di parlemen gitu, di DPR dengan Gerindra misalnya. Saya kira di DPR, di pilkada, di semua tempat sangat dimungkinkan karena tidak ada masalah antara Gerindra dengan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dengan Gerindra itu kan berkontestasi dalam sebuah siklus kepemimpinan politik yang legal dan konstitusional gitu. Jadi tidak ada masalah dengan Gerindra kalau menurut saya gitu. Jadi apakah dimungkinkan dalam kebijakan yang baik PDI Perjuangan mendukung? Ya sangat mungkin. Apakah dimungkinkan dalam perumusan APBN yang memihak pada rakyat itu dimungkinkan kerjasama? Ya sangat mungkin gitu. Dan di banyak tempat sangat mungkin gitu ya. Tetapi kan bedanya hanya satu di dalam pagar, satu di luar pagar, kan kira-kira seperti itu. Karena kalau masuk dalam pemerintahan diartikan sebagai mendapat kursi menteri, saya kira itu jauh panggang dari api gitu. Jadi kita ingin melihat ini bagian dari cara kita membangun peradaban politik kita. Kalau apa-apa semua partai politik masuk dalam pemerintahan yang sudah menang, lantas buat apa sebenarnya kita ada pemilu? Kan ini yang ditanya oleh rakyat berulang-ulang gitu. Dan negara ini harus dijalankan dengan ada check and balances. Saya kira penting juga. Bukan berarti berkelahi atau katakanlah bersikap oposan gitu. Karena oposan itu kan artinya memang ada cara pandang yang berbeda dalam rangka membangun bangsa. Ya, dan itu biasanya di negara parlementer atau dua partai gitu. Gak majemuk seperti kita. Jadi sabar aja. Saya kira apapun itu posisinya PDI Perjuangan selalu berpikir bagaimana negara ini dikelola lebih baik dari hari ke hari. Oke, Mas Hanta, kalau misalnya PDI Perjuangan benar nanti oposisi, hanya menyisakan oposisi di PDI Perjuangan atau mungkin PKS atau ada partai lain yang ikutan oposisi atau yang berani oposisi? Masih di mute, Mas?
potensi partai yang beroposisi di luar pemerintah atau di luar pemerintahan itu menurut saya tersisa tinggal dua, satu PD Perjuangan, yang kedua PKS. Kecuali ya PD Perjuangan gabung ke pemerintahan, mungkin itu akan ada dinamika. Artinya PD Perjuangan jadi perannya pengaruhnya lebih besar, membuat Partai Nasdem dan PKB posisi tawarnya menjadi turun di internal koalisi, itu beda. Tapi per hari ini yang tersisa masih PKS dan PD Perjuangan kan realitasnya. Sementara Nasdem dan PKB cukup terang mengatakan sudah berada di dalam pemerintahan. Nah, dengan komposisi seperti ini relatif ya saya kira sudah tambun ya, cukup besar, sudah di angka 72% yang di dalam pemerintahan, tersisa sekitar 28% PDB dan PKS. Kita berharap pemerintahan efektif, demokrasi yang sehat. Jadi karena itu dua hal pesan kepada pihak Pak Prabowo, tentu untuk menahan jangan sampai mengajak semua dalam pemerintahan demi demokrasi kita tetap tegak, sehat, kemudian pemerintahan efektif. Satu sisi juga kita berharap PD Perjuangan atau PKS atau partai apapun ada yang tidak kalah mulianya berada di luar pemerintahan, sama-sama mengawal konstitusi, menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kita inginkan pemerintahan efektif, eksekutifnya kuat, legislatifnya kuat, kontrolnya kuat, bukan eksekutifnya kuat, legislatifnya lemah. Kalau itu yang terjadi adalah potensi kolutif. Atau sebaliknya, yang kuat legislatif, eksekutifnya lemah, itu juga tidak sehat, akan cenderung konfrontatif. Yang dibutuhkan sama-sama saling mengimbangi, namanya demokrasi presidensial yang efektif. Mudah-mudahan itu yang terjadi ke depan. Terima kasih Mas Hanta, terima kasih Bang Deddy, sehat selalu semuanya. Yuk, Terima kasih.